Oke, selamat datang kembali anak-anak SMPT Luqman Hakim. Mari kita saksikan materi dari Ustadz Daiman tentang sharing pengalaman COVID-19. Kepada Ustadz Daiman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ustaz-ustazah yang kami hormati, kepala sekolah SMP IT Luqman Al-Hakim yang kami hormati, dan anak-anakku beserta mabit, orang tua yang berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui program mabit yang dilaksanakan oleh SMP IT Luqman Al-Hakim. Semoga kegiatan ini menuai berkah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah suasana pandemi COVID-19, maka apa yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melalui satu program yang biasa kita lakukan dengan bertatap muka, yaitu mabit di sekolahan. Kan tetapi SMP IT berinisiatif melaksanakan mabit secara virtual. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang jalannya. Dan semoga kita adalah orang-orang yang kelak di yaumul akhir, di yaumul masyar, mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, ayah bunda, orang tua siswa SMP IT Luqman Al-Hakim, dan ustazah semuanya. Pertama, saya memperkenalkan diri. Mungkin sudah banyak yang kenal, tapi ala kulli hal tidak bermasalah, bahwa saya adalah salah satu mantan dari guru di SMP IT Luqman Al-Hakim, dan sekarang di amanai full penuh di MI Luqman Al-Hakim, Sekolah Islam Terpadu MI Luqman Al-Hakim. Nama saya Daiman dan diamanai sebagai Kepala Sekolah MI Luqman Al-Hakim. Anak-anakku dan peserta mabit seluruhnya yang berbahagia, bahwa akhir-akhir ini, di akhir 2019 sampai sekarang, dunia itu masih diliputi oleh wabah, yaitu wabah virus corona. Diselimuti oleh sebuah kejadian yang luar biasa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat seorang muslim tentunya ini adalah sebuah ujian, dan insya Allah banyak hikmah nanti di sana. Peserta mabit yang berbahagia, saya akan bercerita bahwa saya sekeluarga itu adalah mantan dari COVID-19 ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kami sekeluarga, yaitu satu hikmah yang luar biasa, bahwa awal bulan Oktober saya
itu mengalami demam yang tinggi, dan kemudian dari demam itu kemudian kami mencoba untuk periksa ke dokter dan menyampaikan keluhan-keluhannya. Nah, karena saya itu pernah dirawat 2 kali, yaitu tipes, maka dokter pada waktu itu memberikan obat tipes pada kami. Namun peserta mabit yang berbahagia, setelah 1 minggu obat kami minum, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan semakin melemah, tubuh rasanya semakin ngilu dan menggigil kalau malam hari. Nah, kemudian kami periksa kembali dan diberikan obat tambahan untuk tikus. Selang beberapa hari obat kami minum dan kemudian habis, akan tetapi belum ada efek dan tidak ada perubahan sama sekali. Hanya saja perubahannya adalah suhu badan yang turun. Minggu kedua, kami sekeluarga, kemudian dari istri, anak itu mengalami gejala yang sama, yaitu panas, nah kemudian dingin, greges, dan kemudian ada yang sampai sempat bilang tidak bisa merasakan, artinya indera perasanya itu berkurang, dan indera penciumannya juga tidak bisa merasakan seperti hal normal sebelumnya. Nah, maka salah satu anak kami kemudian konsultasi kepada salah satu perawat yang ada di Kardina, dan kemudian menyarankan untuk melakukan swab. Nah, peserta mabit yang berbahagia, nah, di minggu kedua kemudian analisa dari keluarga, waktu itu istri kami mengatakan bahwa sepertinya saya itu terpapar virus corona. Kemudian kami kembali periksa kepada dokter, kembali lagi ke dokter untuk yang ketiga kalinya. Ternyata dokter kemudian menyarankan kami untuk kemudian dirujuk ke spesialis penyakit dalam. Namun sebelum rujukan itu diberikan, dokter bercerita bahwa pernah ada pasien yang mirip seperti saya, panasnya tinggi, kemudian setelah diobati dan berobat sampai sama waktunya 2 minggu, namun tidak ada gejala-gejala membaik, dan kemudian setelah periksa dan diswab ternyata terpapar virus corona. Nah, setelah itu dokter menyarankan untuk kami periksa ke penyakit dalam. Namun kemudian karena ada cerita seperti itu, saya berinisiatif untuk cek darah di sebuah laboratorium, klinik laboratorium. Kemudian dokter memberikan surat pengantar untuk melakukan cek darah. Nah, peserta mabit yang berbahagia, setelah kami melaksanakan cek darah, ternyata hasilnya tipesnya tinggi. Nah, karena mungkin rentetan dari awal udah 2 minggu kami untuk makan dan sebagainya itu susah ya, artinya rasa nafsu makan dan sebagainya itu sangat berkurang. Nah, sehingga malas untuk makan. Nah, kemudian
kondisi semakin melemah, sehingga kemudian timbul mungkin tipes semakin kuat. Nah, akhirnya malam hari kami konsultasi, pada waktu itu malam Selasa kami konsultasi kepada salah satu tetangga yang kemudian beliau adalah pegawai rumah sakit. Kemudian kami berusaha mencari kenalan dokter yang waktu itu adalah dokter penyakit dalam. Nah, kemudian kami konsultasi juga dan beliau menyarankan untuk ke rumah sakit. Nah, malam Selasa pada waktu itu kami ke rumah sakit dan kemudian diambillah tindakan, diperiksa lagi, diambil darahnya untuk diperiksa di lab, dan kemudian pagi harinya setelah saya itu di rumah sakit semalam, nah pagi harinya dokter memberi informasi kepada kami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada Ustadz, memilih Ustadz untuk mungkin Ustadz bisa bersabar, Ustadz bisa menjalani ini semuanya. Nah, kemudian kami kaget dari keterangan-keterangan itu, sebetulnya apa gitu, penyakit apa yang ini. Kami tidak berpikir bahwa kami itu akan terpapar corona. Hanya saja mungkin kami berpikir bahwa mungkin ada sakit lain selain dari tipes. Nah, ternyata peserta mafid yang berbahagia, beliau mengatakan bahwa hasil rapid kami itu menunjukkan positif. Rapidnya positif dari dua unsur M dan N itu semuanya positif. Reaktif, belum positif, reaktif. Nah, kami apa yang kemudian kami sikapi awal, saya sampaikan kepada dokter bahwa hasil rapid itu mungkin bisa saja belum positif. Nah, dokter mengatakan bisa saja, tetapi kalau dua unsurnya itu reaktif, maka kemungkinan kuat itu positif. Nah, saya pada waktu itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan segala sesuatunya. Karena bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa apa yang semuanya kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sudah menetapkan sebuah ketentuannya kepada kami, maka kami hanya bisa bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan yang terbaik bagi kami dan keluarga kami. Peserta mabit yang berbahagia, kuat memang dugaan bahwa saya ketika nanti di swab akan terpapar corona itu dari indikasi-indikasinya. Yang pertama adalah anak kami yang menungguin semalaman dan bersama di ruang cendrawasih pada waktu itu, kemudian pagi-pagi pulang dan mengalami demam. Nah, demam yang tinggi sampai kemudian seharian menggigil. Nah, kemudian istri kami juga mengalami hal yang sama. Nah, setelah menungguin kami di ruang cendrawasih dan sebelumnya juga ketika di rumah itu mengalami hal yang sama, itu greges, panas, nah kemudian badan lemes dan sebagainya. Nah, kemudian istri saya menungguin dari jam 9 sampai habis zuhur. Nah, kemudian pulang, kemudian badannya lemes, greges dan sebagainya. Nah, kemudian bergantian anak kami yang pertama yaitu Ustazah Nadia itu menunggui kami di ruang cendrawasih dari jam 2 sampai menunggu hasil dari swab. Nah, setelah selepas zuhur, kemudian ada informasi bahwa kami harus diisolasi dan dipindah ruangan.
Nah, maka pada waktu itu kami sudah mengajukan sebuah permohonan kepada perawat dan kepada dokter pada waktu itu untuk bisa isolasi mandiri di rumah. Namun dokter menyarankan bahwa ada suatu hal yang mungkin harus diisolasi di rumah sakit karena ada tipes yang harus disembuhkan. Maka kami mengikuti apa yang disarankan oleh dokter, dan insya Allah semua dokter dan perawat akan memberikan yang terbaik kepada pasiennya, melayani terbaik pada pasiennya. Nah, sehingga kami ikuti aja prosedur-prosedur yang disarankan oleh dokter dan perawat atau pihak rumah sakit pada waktu itu. Nah, kemudian hari Rabu sore kemudian kami dipindah ke ruang isolasi COVID yaitu di Jatayu. Nah, dalam kesendiriannya ya ada rasa galau walaupun sudah secara manusiawi walaupun sudah dipasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada rasa galau, rasa cemas, rasa bakalan mau sendiri, tidak ada teman dan sebagainya. Memang betul bahwa ketika dipindah di ruangan sendiri dalam keadaan diinfus, kemudian perawat juga dalam satu hari hanya 3 kali masuk ke ruangan isolasi, yaitu pagi jam 6, kemudian siang jam duhur, atau jam 12-an ya, sekitar jam 12. Nah, kemudian sore hari itu menjelang maghrib. Nah, setelah itu tidak ada lagi perawat, sehingga ketika ada sesuatu hal yang mungkin perlu penanganan dan sebagainya, itu hanya ada pantauan dari CCTV. Nah, kami hanya melaporkan, kemudian nanti ada pantauan. Nah, sehingga setelah itu tidak ada lagi siapa-siapa yang masuk ke ruangan itu kecuali sendirian. Nah, hari pertama di ruang isolasi, hari kedua dan hari ketiga memang agak berat ya, 3 hari itu agak berat. Nah, sehingga yang jarang bisa tidur. Nah, tidur mungkin hanya 2 jam bangun gitu. Nah, dan tidak maksimal. Nah, sehingga menimbulkan efek lain, yaitu tensinya semakin naik. Nah, tensinya semakin naik, tensi darahnya semakin naik. Nah, sehingga harus bisa menguasai diri untuk bisa tidur. Nah, hari pertama, kedua, ketiga seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah peserta mabit yang berbahagia di hari keempat, alhamdulillah saya bisa tidur. Kemudian badan merasa fit kembali, tidak lemes-lemes lagi, tidak pusing dan tidak menggigil. Jadi kami merasakan menggigil di rumah sakit itu hari pertama, kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah selepas itu hari keempat itu sudah merasakan agak enakan sedikit. Nah, hari-hari berlalu di rumah sakit. Nah, kemudian mendengar informasi bahwa di rumah keluarga juga di swab. Nah, di swab ternyata hasilnya 3-tiganya positif. Jadi di rumah positif, saya juga positif. Jadi seluruh keluarga kami itu positif terpapar virus corona, sehingga keluarga harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari bahkan lebih. Nah, tidak diisolasi di rumah sakit karena memang tidak ada gejala lain. Nah, gejalanya hanya greges, panas, batuk, kemudian hilang tidak sempurnanya indera penciuman dan perasa, tidak merasakan makanan seperti pada waktu belum terpapar corona, dan terkurangnya hilang pembau. Nah, sehingga tidak merasakan bau wangi dan yang lainnya. Nah, sama berarti seperti saya,
ketika pakai minyak kayu putih juga tidak merasakan bau minyak kayu putih, yang terasa hanya panas-panas saja. Dan pernah satu hari itu dikasih minyak kayu putih, tetapi terasa panasnya hari berikutnya. Jadi hari itu ketika dikasih minyak kayu putih sebanyak, padahal banyak banget, nah tetapi tidak merasakan rasa panas, dan kemudian hari berikutnya nah baru merasakan panas. Peserta mabit yang berbahagia, ustadz-ustadzah dan orang tua siswa yang kami hormati, selama di rumah sakit berarti berapa, 11 hari ya, 11 hari saya di rumah sakit menjalani isolasi. Alhamdulillah kemudian ada ide-ide yang muncul ya, dari ini semuanya memang ada hikmahnya semuanya. Saya harus mencari teman ya, harus mencari teman, dan alhamdulillahnya di era teknologi semacam ini HP bisa dimanfaatkan untuk mencari teman dan menghubungi selain keluarga juga teman-teman yang lain, sehingga ketika kami merasakan tidak mood untuk makan, masih merasakan sesuatu yang bosan, jenuh, kalau bahasa istilah sekarang itu gabut gitu ya. Nah itu langsung kemudian video call sama teman atau sama siswa atau murid atau sama orang tua siswa atau sama keluarga. Nah sehingga kemudian seolah-olah ada yang nemani gitu. Nah, sambil makan sambil video call, ada yang nemani. Nah kami membayangkan jika kemudian yang terjadi pada orang yang tua yang gaptek teknologi, saya yakin akan imunnya akan turun ya. Jadi stres karena tidak ada hal lain yang dilakukan kecuali dia menunggu dan pasrah gitu. Nah Bapak Ibu peserta mabit dan ustadz-ustadzah yang kami hormati, hari ke-6 alhamdulillah kemudian semakin baik. Nah kami semakin bersemangat karena info sudah dicopot. Nah kemudian kami bisa beraktivitas yang lain, bisa bersih-bersih diri dengan olahraga dengan maksimal ya, jogging. Nah di isolasi itu bisa jogging, yaitu jogging di kamar ya, jadi lari-lari di kamar, nah senam di kamar, nah kemudian di ruang isolasi, kemudian bersantai-santai di depan ruang isolasi, nah hanya keluar aja. Nah kemudian bertemu dengan sesama COVID ya, karena kebetulan pada waktu itu ada banyak ya, jadi ada banyak ruang itu full penuh. Jadi satu baris itu ada 7 ruang. Nah 7 ruang itu terisi semuanya, dan semuanya muda-muda, usianya 21 tahun, 22 tahun, bahkan ada yang lebih muda. Nah pada waktu itu ada anak-anak juga gitu, usia sekitar berapa, 8 atau berapa tahun gitu. Nah jadi ada yang tua, jadi ada yang lebih tua lagi, ada itu ibu-ibu. Dan alhamdulillah kami saling sharing ketika keluar kemudian berjemur, itu kami saling sharing. Hari berikutnya dan sebagainya kami sudah mulai merasakan, dan ada hikmahnya juga Bapak Ibu peserta mabit yang berbahagia. Itu sepenggal cerita ya tentang corona, dan alhamdulillah hari ke-10 saya di swab yang ketiga kalinya. Saya pertama positif, kedua, nah kemudian di rongsen 2 kali paru-parunya, dan kemudian hari ke-10 kami di swab. Nah di swab, nah kemudian melaksanakan swab kembali, dan kemudian sebelum di swab kami itu disarankan untuk berkumur-kumur betadin, dan hidung juga dibersihkan dengan betadin kumur itu. Nah terus kami lakukan dari mulai hari ke-6 sampai hari ke-10. Nah hari ke-10 kami melakukan swab. Nah ketika melakukan swab, setelah itu kami menunggu hasil, dan hari berikutnya itu disampaikan, berarti sore hari itu disampaikan bahwa
hasil dari swab saya itu dinyatakan negatif. Dan pada hari itu pula kami merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seolah-olah tidak ada beban lagi plong gitu, tetapi ada satu hal yang yang merasakan bahwa wah, saya belum hatam lagi ya. Selama karantina kami memang full dengan tilawah Quran dan sebagainya. Nah, sehingga tentunya bisa menghatapkan sekali dua kali gitu kan. Nah, tetapi kemudian untuk itu masih kurang 1 juz pada waktu itu, sehingga tetap kami bersemangat dan bersemangat untuk pulang. Namun kemudian perawat menyarankan kalau pulang Pak, di rumah masih positif. Nah, sehingga tetap kami di rumah juga harus menjalankan protokol kesehatan, sehingga di rumah pun kami isolasi, jadi tidak bareng-bareng. Nah, di rumah tetap pakai masker walaupun sama keluarga ya, tidur menyendiri. Nah, bahkan sampai kemudian masak itu sendiri juga, karena memang ketiga-tiganya masih positif, sedangkan saya sudah negatif. Nah, terasa lama tunggu 8 hari ya. Waktu itu tanggal 13 saya pulang, tanggal 23 saya pulang, tanggal 31 itu akhir dari isolasi yang keluarga yang di rumah. Dan kemudian hasil selama 8 hari itu terasa panjang gitu. Nah, beda dengan di rumah sakit walaupun sendirian, 11 hari itu terasa singkat, karena tahu-tahu malam, tahu-tahu pagi, tahu-tahu siang, tetapi ketika di rumah, karena walaupun banyak orang tetapi saya mengasingkan diri gitu ya, jadi sendirian, sehingga merasakan kok lama banget. Nah, begitu Bapak Ibu, dan ini adalah memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan qada dan qadarnya buat gitu. Jadi kita sebagai hambanya itu senantiasa harus bersabar dan harus mengambil hikmah dari kejadian ini. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahkan karunia yang banyak, dan hanya Allah lah dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil dari firman Allah, pelajaran dari firman Allah. Nah, sehingga Allah menurunkan menciptakan virus ya, karena virus itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian menyebar, mewabah, dan kemudian semuanya bisa, baik orang muslim maupun orang kafir. Tetapi ingat bahwa bagi orang muslim itu adalah sebuah ujian ya, dan ketika ditimpakan pada seorang muslim, orang muslim terpapar virus corona dan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini, bahwa kita itu merasakan ternyata manusia itu adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak ada apa-apanya. Nah, dengan virus yang kecil itu, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala pula, kita tidak ada apa-apanya. Artinya
ketika virus itu menyerang kita dan kemudian kita terpapar dan dinyatakan positif, maka ada perasaan-perasaan galau dan sebagainya yang memperparah diri kita. Apalagi kemudian ada penyakit penyerta yang menambah, memperburuk kondisi kita. Nah, sehingga memang kita kemudian harus sadar ya, bahwa dengan adanya wabah ini tidak lantas membuat kita menjadi sombong kepada Allah, dan kita tak pantas untuk tinggi hati, sebab Allah lah yang memiliki daya dan upaya atas segala yang ada di dunia ini. Jadi kita memang harus punya prinsip bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah mabit yang berbahagia, dengan prinsip itulah kemudian kita bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada orang yang mengaitkan bahwa ketika terpapar virus corona nanti akan mati. Nah, jadi kita meninggal dunia, mati itu bukan karena penyakitnya, bukan, tetapi karena batas usia kita memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada corona maupun gak ada corona, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kita untuk meninggal dunia pada tanggal dan waktu yang sudah ditentukan, maka pada saat itu kita tidak bisa lari darinya. Ya memang hari itu kita harus dieksekusi oleh malaikat maut itu. Nah, sehingga jangan sampai kemudian ketika kita itu terpapar corona atau punya penyakit-penyakit yang lain tidak menisbatkan atau tidak mengaitkan dengan nantinya akan mati dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita diberi musibah oleh Allah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, maka yakinlah bahwa sakit itu akan mengurangi dosa-dosa kita, dan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik, dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan setelah itu. Nah, ada beberapa hikmah dengan kejadian ini, dengan virus corona. Satu, dengan adanya virus corona sekarang ini dapat meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya wabah ini kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah makhluk lemah, dan kemudian kita banyak berzikir yang tidak terpapar, berharap untuk tidak terpapar virus corona, dan yang terpapar pun akan semakin kuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi biasanya memang ketika orang sedang merasa hatinya sedang kesulitan, gundahan, sedang tertimpa musibah berupa sakit atau bencana lain, maka biasanya mudah sekali bergerak hatinya untuk kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian menangis, menyampaikan keluh kesah dosa apa yang sudah dilakukan, yang pernah dilakukan dan sebagainya, untuk semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi bahwa kita tidak dibenarkan untuk mengaitkan ketika terkena virus corona nanti mati, atau punya sakit yang lain nanti mati dan sebagainya, karena takdir maut itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu peserta mabit, anak-anakku dan ustadz-ustadzah yang kami hormati, hikmah yang kedua adalah kita bisa lebih menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Kita lihat yang mungkin dulu jarang sekali adanya program cuci tangan, sering cuci tangan, atau mungkin bersih-bersih lingkungan dan sebagainya, penyemprotan dan sebagainya, cuek dengan kebersihan, maka pada muncul virus corona setelah adanya wabah COVID ini, maka semuanya, bahkan rumah-rumah dan semuanya instansi dan sebagainya menyediakan sarana cuci tangan. Artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, mungkin kita lupa dari
Nah mungkin kita lupa dari itu. Nah setelah adanya corona, maka kita seolah-olah itu adalah hal baru, padahal Rasulullah jauh sebelumnya sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita senantiasa harus menjaga kebersihan. Nah gitu. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga yang dapat kita rasakan adalah populasi udara di jalan-jalan menurun. Ya, jadi polusi bukan populasi. Jadi polusi udara di jalan-jalan menurun. Udara menjadi bersih dan sehat. Nah, karena apa? Karena dengan adanya virus corona, masyarakat dipaksa untuk berdiam diri di rumah. Jadi mengurangi polutan ya. Dengan keluar, kalau banyak orang keluar biasanya pakai mobil, pakai motor dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang dengan adanya program di rumah dan sebagainya, kemudian udara menjadi bersih. Nah, kemudian hikmah berikutnya yang keempat itu, peserta mabit yang berbahagia, ketika orang dinyatakan positif atau reaktif bahkan atau salah satu anggota keluarganya ada yang positif, maka dilakukan isolasi mandiri. Kita sudah paham semuanya. Ketika diisolasi mandiri, maka anggota keluarga itu tidak boleh kemana-mana. Nah, lalu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bagaimana? Maka ada istilah sekarang yang ada, kalau kita baca surat dari desa-desa itu ada yang namanya jogo tangga, itu jogo tonggo namanya, jogo tonggo. Nah, jaga tangga itu maksudnya tetangga-tetangga itu saling menyuplai. Jadi tetangga menyuplai kebutuhan dari orang yang terisolasi. Nah, kalau kita mungkin sudah lama barangkali hal-hal gitu tuh kurang diperhatikan, saling memberi. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita semuanya itu saling memberi. Kalau kita memasak, ya Rasulullah masak, maka kuahnya diperbanyak, yaitu untuk siapa? Untuk tetangga sekitarnya. Nah, selama ini barangkali kita lupa, jadi bertahun-tahun kita lupa saling memberi, padahal memberi itu akan memberikan rasa kasih sayang juga. Nah, dengan seperti kejadian seperti ini di virus corona, maka jogo tonggo itu ya, atau saling memberi itu ya, memberikan suatu kebutuhan selama 14 hari bahkan lebih ya kepada orang yang diisolasi karena terpapar COVID corona. Nah, itu sehingga mereka berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan. Nah, itu. Jadi meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Ya, jadi tumbuh rasa empatinya. Nah, tumbuh rasa empatinya, entah itu dipaksa karena suatu program ataupun dengan kesadarannya. Nah, tapi saya merasakan bahwa semua melakukan dengan kesadarannya. Jadi ada tumbuh rasa empati yang mungkin selama ini empati itu terkubur ya oleh ego dan sebagainya. Nah, tetapi dengan adanya virus yang kecil sekali, virus yang sangat kecil yang kemudian bersemayam kepada seseorang, nah kemudian menimbulkan imbas yang luar biasa kepada keluarganya dan kepada masyarakat sekitarnya, maka semuanya berperan ya, menunjukkan perannya ya, menumbuh rasa empatinya juga tumbuh. Nah, kemudian Bapak Ibu peserta mabit yang kami hormati, nah hikmah yang berikutnya adalah dengan terpaparnya dengan wabah ini, nah maka meninggikan derajat seseorang. Nah, inilah yang patut dipahami setiap insan beriman, bahwa cobaan kadang dapat meninggikan derajat seorang muslim di sisi Allah, dan tanda bahwa Allah semakin menyayangi dirinya dan semakin tinggi kualitas imannya, semakin berat pula ujiannya. Namun ujian terberat ini akan dibalas dengan pahala yang besar pula, sehingga kewajiban kita adalah bersabar. Nah, sabar ini merupakan tanda keimanan dan kesempurnaan tauhid. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallaha bi 'abdihil khair ajjalalahul uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdis syarra
ansaka anhu bidambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Itu adalah salah satu hadis. Nah, kemudian hadis berikutnya, inna idhamal jaza ma idhamal bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu sahata. Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Sehingga peserta mabit yang berbahagia, wabah sudah meluas, dan ini adalah satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan, keluh kesah apa yang kita lakukan dan sebagainya, menggerutu dan sebagainya, itu tidak akan bisa mengurangi permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, karena permasalahan COVID ini adalah permasalahan yang kompleks, yang semuanya harus kita saling menjaga gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi selama ini kita ambil hikmahnya saja dan kita ridho atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa COVID adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, mengingatkan tentang kebersihan, mengingatkan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan untuk berempati kepada orang lain, mengingatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya dan sebagainya. Nah, sehingga kita tidak hidup dalam keluh kesah yang berkepanjangan, yang kemudian menimbulkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridho dan kemudian tambah murka. Nah, dan akhirnya kita ketika kemudian terpapar karena tidak ridho, maka justru kita akan menambah kesusahan pada diri kita di yaumil akhir. Nah, kalau kita lihat dari hadis kedua itu, dua hadis itu tadi yang saya bacakan di atas, maka yang pertama adalah ibroh yang bisa kita ambil. Satu, musibah yang berat dari segi kualitas dan kuantitas akan dapatkan balasan pahala yang besar. Nah, kalau kita meyakini bahwa corona ini adalah musibah yang berat, nah, kemudian kita memang melakukannya dengan berat karena hal-hal yang biasa normal kemudian menjadi tidak normal. Harian kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian bekerja juga dibatasi dan sebagainya. Nah, tentunya hal yang tidak menjadi satu kebiasaan, nah kemudian itu adalah satu yang berat, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Kemudian bahwa tanda Allah cinta, nah, jadi kita lihat bahwa itu adalah tanda Allah cinta kepada kita semuanya. Allah akan menguji hambanya dan Allah yang lebih mengetahui keadaan hambanya. Kata Luqman, seorang yang soleh pada anaknya, ya bunayya idhab, ya, jadi dalam surat itu ya, yang artinya, wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api, sedangkan seorang mukmin diuji dengan ditimpakan musibah. Jadi emas dan perak,
ketika mau dipisahkan mana yang emas mana yang perak, maka harus di uji ya, dipanggang mungkin ya, dibakar dengan api, maka akan terpisahlah mana emas mana perak. Nah, sehingga seorang mukmin itu diuji dengan ditimbakan musibah. Nah, kemudian yang dapat kita ambil dari pelajaran dari kedua hadis itu, yang ketiga, siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, ia akan meraih ridho Allah dengan mendapat pahala yang besar. Nah, kemudian yang berikutnya, siapa yang tidak suka dengan ketetapan Allah, ia akan dapatkan siksa yang pedih. Nah, kemudian yang kelima, cobaan dan musibah dinilai sebagai ujian bagi wali Allah yang beriman. Nah, peserta mabit yang berbahagia, pelajaran yang kita petik dari dua hadis tadi itu yang saya bacakan di atas, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segerakan hukumannya di dunia dengan diberikan musibah yang ia tidak suka, sehingga ia keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Dan semoga kita semuanya bersabar dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menetapkan musibah virus corona ini yang sudah lama, hampir 1 tahun ya, kita mengalami, dan semua lini kehidupan itu berubah dari yang normal menjadi yang tidak normal. Nah, maka kita bersabar dan semoga kita senantiasa diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani masa-masa di pandemi Covid-19 ini. Dan ini adalah pelajaran yang berharga, dan bagi Bapak Ibu yang keluarganya ada yang terpapar virus corona, maka bersabar saja dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai sekarang memang belum ada obatnya. Yang ada adalah menjaga imunitas diri. Maka imun itu akan bertumbuh, imun itu akan kuat ketika kita bisa menata hati kita dan kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping usaha kita dengan banyak minum, banyak makan buah-buahan atau suplemen-suplemen lain yang tidak membahayakan tubuh, tentunya yang halalan wa thayyiban. Nah, jadi ada lebih banyak kita itu menata hati, sehingga tilawah Quran diperbanyak, zikir diperbanyak, mendekatkan pada Allah, sholat malam, kemudian duha dan sebagainya. Nah, dan bagi kita yang mungkin bagi Bapak Ibu atau peserta mabit yang belum terpapar, kami doakan semoga tidak terpapar virus corona, namun tetap hati-hati dan tidak sombong, karena ketika kita itu terpapar dalam kesombongan, ya, dalam keadaan kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka itu akan memperburuk kita. Nah, dan musibah yang ditemukan kepada kita itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita tetap bersabar, dan bagi yang belum tidak tertimpa musibah ini atau sehat-sehat saja, maka tetap harus waspada, karena peserta mabit yang berbahagia, kita ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Nah, siapa sih mereka? Ya, mungkin orang-orang yang merasa tidak terpapar tetapi sejatinya dia membawa virus corona. Nah, karena kita tidak tahu, dan virus juga tidak ngomong kepada kita bahwa saya bersemayam di tubuh panjenengan, di tubuh Anda semuanya, tidak. Tetapi virus itu tidak tahu, kita tidak tahu, tidak kasat mata. Nah, sehingga ketika virus itu bisa menyampaikan bahwa izin untuk bersemayam di tubuh kita, nah kita bisa lari dan bisa menolaknya. Tetapi sekali lagi bahwa virus itu kita tidak tahu. Nah, sehingga mungkin kita habis bepergian kemana dan sebagainya, tahu-tahu membawa. Dan karena imun kita kuat, maka virus itu lemah di tubuh kita. Nah,
Tetapi sekali lagi saya secara pribadi mendoakan ya, kepada semuanya, kepada ustadz-ustadzah, kepada murid-murid kami, kepada orang tua kami, saudara kami, untuk Allah senantiasa melindungi ya, dari wabah yang sedang melanda ini. Dan pesan kami sekali lagi, semuanya tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga imunitas, tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Insya Allah pemerintah juga berusaha untuk memutus penyebaran mata rantai dari virus corona ini melalui protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Demikian peserta mabit yang berbahagia, semoga sekelumit cerita ini dapat memberikan penjelasan, memberikan gambaran kepada semuanya sehingga kita bisa terhindar dari wabah virus corona ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Iman atas materi yang disampaikan. Acara yang berikutnya yaitu Sleeping Beauty, yaitu tidur malam ya. Nanti kita kembali di jam 3 pagi untuk melaksanakan mulai bersama keluarga, kemudian dilanjut dengan sholat subuh berjamaah dan al-masurat mandiri. Kemudian nanti akan kembali lagi, silakan dibuka channel YouTube-nya di jam 5 pagi. Ada kultum dengan tema Ibroh di balik pandemi COVID-19 bersama Ustadz Diano, Master Pendidikan. Terima kasih.